yang berkumpul untuk melawan Yesus itu akan dibinasakan dengan pedang yang keluar dari mulutnya ya. Jadi ini memang bukan perang teman-teman. Mungkin orang berpikir ini seperti Avengers lawan Thanos gitu ya. Oh, ini bukan seperti itu. Ini bahkan tidak ada not stand a chance. Ya, tidak ada Nggak ada kesempatan lah untuk melawan balik ataupun berbicara satu kata-kata. Nah, aku ada pertanyaan nih. Kan ini kan sudah selesai nih ya. Antikristus sudah dikalahkan, nabi palsu sudah dilempar ke neraka. Nanti kita akan melihat iblis ini akan dipenjara 1000 tahun. Pertanyaan aku adalah apa yang terjadi dengan misalnya orang-orang Yahudi gitu ya, yang pada saat itu kan antikris tentu saja mau mencoba untuk membinasakan mereka ya, kalau teman-teman mengikuti. Dan juga kalau misalnya orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap antikris gitu ya, tidak mengambil tanda di atas kepalanya atau di atas di tangannya gitu ya, apa yang terjadi terhadap mereka? Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu tentang kita akan mempelajari mengenai kedatangan Yesus yang kedua ya. Ini adalah saat-saat yang dinanti oleh semua orang percaya. Ya. Dan juga setelah itu kita akan mempelajari mengenai penghakiman atas bangsa-bangsa. Ya. Kamu siap? Siap. Oke, kita baca lagi nih dari Wahyu 1. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Ya, sekali lagi Wahyu ini adalah penglihatan yang dilihat Yesus ya berikan ya kepada Yohanes ya muridnya di Pulau Patmos mengenai kedatangan yang kedua kali juga akan kita lihat nih di Wahyu. Kalau kita mau baca dari Wahyu 19 ayat 11. Kemudian aku melihat langit terbuka dan lihatlah seekor kuda putih. Dan ia yang duduk di atasnya disebut yang setia dan yang benar. Dan dalam keadilan ia menghakimi dan berperang. Matanya bagaikan menyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan ia memiliki sebuah nama tertulis yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali oleh dia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya disebut Firman Allah. Wah, siapa nih penunggang kuda ini, yang penunggang kuda putih ini? Yesus. Tentunya ini adalah Yesus ya, dan juga dikatakan namanya Firman Allah. Ini sama seperti Yohanes ya? Di buku Yohanes ya. Pada mulanya adalah Firman ya, dan Firman itu menjadi manusia. Dan di sini kita melihat kalau memang Yesus ini datang kedua kali dan juga dia datang dengan kuda putih dan akan menghakimi bangsa-bangsa dan berperang. Dan ini memang adalah saat-saat yang ditunggu ya dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan ini adalah penggenapan dari semuanya itu. Lalu kita baca lagi. Dan bala tentara surga yang memakai kain lenan halus, putih dan bersih mengikuti dia dengan menunggang kuda putih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam untuk memukuli bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Dan ia mengirik anggur dalam kilangan murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan di pangkal pahanya tertulis nama, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Amin. King of Kings and Lord of Lords. Ya. Akhirnya datang untuk mengambil apa yang miliknya ya, tentang dunia ini. Dan juga memang sekali lagi aku bilang ini adalah masa-masa yang kita nantikan ya dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Kalau teman-teman mengikuti kita dari podcast kita yang sebelumnya, ini itu memang bangsa Israel tuh menantikan selama 2000-3000 tahun yang lalu ya. Ya. Ini adalah perjanjian dari Tuhan kepada mereka mengenai kedatangan Mesias mereka ya, yang akan menjadi orang raja yang kerajaannya itu kekal sampai selama-lamanya. Ya. Di Yesaya 63 kemarin kita bahas, dan Zakaria memang menyatakan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai Mesias bangsa Israel. Ya. Dan dia memang ini yang diharapkan oleh bangsa Israel ketika kedatangan Yesus yang pertama kali. Ya. Tapi kedatangan yang pertama kali dia menunggang keledai, bukannya kuda, bukannya sebagai seorang raja. Yang meek, ya, sebagai seseorang yang mendatangkan kedamaian ya. Yang kedua ini dia akan mendatangkan power ya, dengan kekuatan ya, yang akan mengalahkan bangsa-bangsa.
Dan juga kalau teman-teman mengikuti kita dari perjanjian lama, kalau kamu ingat semuanya ini adalah perseteruan antara benih perempuan dan benih si ular ya. Dan pada saat inilah benih perempuan ini akan mengalahkan benih si ular. Yang dimana Yesus itu sebagai benih perempuan, dan juga kita tahu di sini adalah antikris dan nabi palsu yang mengumpulkan ya pasukan dari bangsa-bangsa ya untuk melawan Yesus sendiri ya. Yang kita tahu mereka berkumpul di Armageddon, dan akhirnya di sini kita melihat kalau Yesus itu akan membinasakan mereka semua. Hanya dengan kata-kata loh. Jadi ini bukan perang sebenarnya teman-teman, tapi ini sebuah mungkin deklarasi kali ya, langsung aja. Langsung, di ngomongin aja langsung hilang semua mereka lenyap gitu ya. Langsung dibinasakan dengan pedang yang keluar dari mulutnya Yesus. Luar biasa? Luar biasa. Nah ini menarik sih, karena ketika orang-orang bilang ya, oh ini sekarang dunia udah kacau nih, Tuhan Yesus udah mau datang nih. Kan kita sering banget ya dengar-dengar kayak gitu. Tapi aku gak tahu sih teman-teman di rumah yang nonton gitu memikirkan apa ketika kita bilang, oh Tuhan Yesus sudah mau datang gitu. Kalau dulu sebelum aku benar-benar baca Wahyu 19 ini ya, aku setiap orang-orang bilang, oh Tuhan Yesus sudah mau datang, itu yang kebayang tuh bencana-bencana ataupun kehancuran dunia, kerusakan zaman sekarang gitu. Tapi aku gak pernah ngebayang secara visual tuh kedatangan kedua Tuhan Yesus tuh seperti ini ya. Tapi walaupun begitu memang benar, memang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kan seperti yang kuda-kuda yang kita pernah bahas ya. Betul. Nah ini memang kedatangan Yesus yang kedua ini akan seperti ini ketika pasukan dari seluruh dunia akan berkumpul dan mau berperang melawan Yesus yang seperti kita bahas di podcast kita yang sebelumnya. Tapi Yesus akan datang dengan bala tentara surga, dan juga mungkin kita ada di sana ya dengan kuda putih. Dan juga itu tidak akan ada peperangan teman-teman, itu akan selesai dengan sekejap kata-kata saja. Nah pada saat inilah menurut aku memang penggenapan yang kita juga lihat dari Mazmur 2 nih, dan aku rasa akan sangat luar biasa kalau kita baca dalam konteks memang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita baca Mazmur 2 ayat 1. Mengapa bangsa-bangsa ribut dan suku-suku bangsa merancang rencana yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan pembesar-pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan melawan orang yang diurapinya. Marilah kita memutuskan tali-tali mereka dan membuangkan kuk mereka daripada kita. Orang yang diurapinya ini siapa? Mesias tentu saja ya. Mesias itu memang artinya adalah yang diurapi ya. Jadi memang ini menyatakan mengenai bangsa-bangsa yang berkumpul yang mau memang melawan Allah sendiri dan Mesias yang diurapi Tuhan gitu ya. Untuk menjadi raja atas segala bangsa-bangsa. Kalau kita baca kelanjutannya. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka ia berbicara kepada mereka dalam murkanya dan menggentarkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ya, jadi mungkin ketika seluruh pasukan dari seluruh dunia ini berkumpul dan mau berperang melawan Mesias gitu ya yang akan datang ya, yang dijanjikan, Tuhan di surga ini hanya tertawa saja gitu ya. Mereka pikir mereka bisa menyakiti Yesus yang akan datang, Mesias yang akan datang, tentu saja tidak sama sekali. Dan memang sudah ditetapkan teman-teman kalau memang Mesias orang Yahudi ini akan datang dan menjadi raja di Sion, yaitu di Yerusalem gitu. Terus dikatakan lagi, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan bangsa-bangsa sebagai milik pusakamu dan ujung bumi sebagai kepunyaanmu. Engkau akan mematahkan mereka dengan tongkat besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ini memang Wahyu ini memang penggenapan ya dari apa yang ditulis di Mazmur ini ya. Tapi kamu tahu kan ini ayat suka dipakai dengan pelintir-pelintir ya. Kelompok yang prosperity gospel untuk mengklaim bahwa bangsa-bangsa ini akan menjadi milik kita. Oh ya? Ya. Wow, luar biasa. Padahal ini, menurut aku ini adalah memang menunjukkan ke akhir zaman ya, kedatangan Yesus yang kedua kali dia akan datang. Dan memang Yesus sendiri menurut aku ya, ini adalah memang dia sudah meminta bangsa-bangsa itu untuk menjadi milik Yesus. Dan bagaimanakah caranya? Dengan dia mati di kayu salib. Makanya kita sebagai bangsa-bangsa itu bisa menjadi milik pusakanya Yesus. Bisa menjadi mempelainya Kristus. Dengan dia mati di kayu salib dan membayar dosa kita. Dan pada saat yang kedatangan yang kedua kali, dia akan mematahkan orang-orang yang melawan dia dengan tongkat besi. Gitu. Jadi ini adalah memang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Dan di sini menariknya dikatakan anakku engkau. Memang ini adalah anak Allah sendiri, Mesias ini. Kalau dari Mazmur ya, kalau menurut aku. Ini menarik loh, dikatakan di sini engkau akan mematahkan mereka dengan tongkat besi.
Ya. Itu menggambarkan bahwa Yesus juga akan memimpin dengan Tongkat besi. Iya, Nah, keadilan. Yes. nanti teman-teman kita akan membahas di kerajaan 1000 tahun akan seperti apa. Karena menurut aku di kerajaan 1000 tahun itu bukanlah lagi kayak zaman sekarang ya. Kita ini adalah zaman kasih karunia. Yang dimana kita percaya kepada Yesus, dia memberikan kita karunia untuk menjadi anak Allah. Ya. Dan juga bisa menjadi mempelai Kristus, menjadi tubuh Kristus. Tapi nanti di kerajaan 1000 tahun kita akan belajar, di sana dia akan memerintah dengan gada besi. Ya, jadi dengan strong ya, tangan yang kuat ya. Lalu kita baca lagi. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah peringatan, hai pemimpin-pemimpin di bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Ciumlah anak itu supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab murkanya mudah sekali menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ini menarik. Ya, pada saat ini adalah di mana murka anak Allah sendiri akan menyala-nyala untuk bangsa-bangsa yang melawan dia. Karena itu berbahagialah kita semua ini loh teman-teman sebagai orang-orang percaya ya yang berlindung di dalam nama Yesus itu. Ya. Jadi kita memang ini adalah orang yang berbahagia kalau kita memang berada di dalam naungan atau kuasa Yesus dan memilih untuk menerima kasih karunia yang sudah dia sediakan ya. Ya. Jadi kita menciumlah anak itu dan supaya ia jangan murka. Jadi memang kita sudah disiapkan jalan untuk bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Yesus sebelum kedatangannya yang kedua kali ini, yang dimana semuanya akan terlambat. Ya. Gitu. Betul. Kamu ada tambahan? Sekarang Tuhan masih di era yang panjang sabar gitu Panjang ya. Slow sabar. to anger. Ini dibilang di sini murkanya mudah sekali menyala loh. Ya, dan ini adalah zaman kasih karunia ya, yang dimana kepada semua bangsa diberikan gitu ya. Jalan supaya kita bisa menjadi milik pusaka Yesus. Ya. Supaya kita bisa menjadi mempelai Kristus. Makanya pada saat ini kalau misalnya Roh Kudus bekerja di setiap hati kita semua untuk menerima dia sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita dan menjadi raja segala raja atas kehidupan kita. Alangkah baiknya kalau kita menerima itu sebelum semuanya ini akan terlambat. Janganlah ditunda teman-teman. Amin. Dan hiduplah lebih serius. Buat Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi yang mau kamu tambahin? Dah. Oke, kita baca lagi ya yang selanjutnya Wahyu 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta bala tentara mereka berkumpul untuk berperang melawan dia yang duduk di atas kuda itu dan melawan bala tentaranya. Binatang itu, the beast ya. Ya, alangkah baiknya kalau teman-teman kembali ke podcast kita 2 sebelumnya ya, yang mengenai tentara berkumpul untuk melawan Yesus yang akan datang ya. Dan kenapa mereka mau berkumpul kita sempat bahas di sana. Jadi memang mereka mau berkumpul dan memang mau melawan Yesus yang akan datang gitu. Antikris dan nabi palsu. Mengumpulkan mereka di mangkuk yang ke-6 ya, cawan muka Allah yang ke-6 gitu. Nah, dan mereka akan dimusnahkan di sana oleh Yesus sendiri. Kalau dikatakan, maka binatang itu ditangkap dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah melakukan tanda-tanda di depannya, dan dengan tanda-tanda itu ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda binatang itu dan mereka yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua yang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut dia yang duduk di atas kuda itu. Dan semua burung kenyang memakan daging mereka. Ya, kita melihat memang antikris dan nabi palsu ini akan langsung dibuang ke neraka teman-teman. Ke lautan api yang menyala oleh belerang ya. Dan semua pasukan yang berkumpul untuk melawan Yesus itu akan dibinasakan dengan pedang yang keluar dari mulutnya ya. Jadi ini memang bukan perang teman-teman. Mungkin orang berpikir ini seperti Avengers lawan Thanos gitu ya. Oh, ini bukan seperti itu. Ini bahkan tidak ada, not stand a chance. Ya, tidak ada Gak ada kesempatan lah untuk melawan balik ataupun berbicara satu kata patah pun mungkin ya. Dan juga memang ini adalah saat-saat yang dinanti ya. Sekali lagi benih perempuan ini akhirnya akan menghancurkan dan meremukkan si ular dan benih si ular, yaitu antikris di sini gitu. Ya. Kamu ada tambahan atau ada masukan? Udah, itu dulu. Nah, aku ada pertanyaan nih. Kan ini kan sudah selesai nih ya. Antikristus sudah dikalahkan, nabi palsu sudah dilempar ke neraka. Nanti kita akan melihat iblis ini akan dipenjara 1000 tahun. Pertanyaan aku adalah apa yang terjadi dengan misalnya orang-orang Yahudi gitu ya. Yang pada saat itu kan antikris tentu saja mau mencoba untuk membinasakan mereka ya. Kalau teman-teman mengikuti. Dan juga kalau misalnya orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap antikris gitu ya. Tidak mengambil tanda di atas kepalanya atau di atas di tangannya gitu ya. Apa yang terjadi terhadap mereka? Mereka misalnya tidak berkumpul di Armageddon untuk berperang karena mereka tidak tunduk atau tidak mau mengikuti terhadap antikris. Apa yang terjadi terhadap mereka?
ketika setelah ini semua terjadi, penghakiman Ada terjadi. tertulis nggak ya? Ada tertulis nggak, nggak ayo? nih? Nggak tahu aku malahan. Nah ini makanya sebenarnya ada dua view ya. Nah kalau teman-teman, Is it the goat and the sheep? kita akan ke sana. Tapi kalau teman-teman tahu dalam kekristenan sendiri itu ada yang percaya milenial, kamu tahu? Ya, Jadi milenial itu tidak percaya akan adanya nanti kedatangan kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kalau mereka yang percaya milenial itu biasanya mengambil semua dari Wahyu ini sebagai simbol ya. 1000 tahun itu simbol. Jadi sebenarnya kita ini sudah berada di 1000 tahun gitu ya. Menarik. Dan juga nanti pas ini semua sudah terjadi, Yesus datang kedua kali, semua akan berkumpul di surga. Ya. Nah milenial itu biasanya percaya seperti itu. Nah yang kalau pre-milenial itu percaya akan terjadi lebih literal ya. Jadi setelah ini Yesus datang, akan terjadi kerajaan 1000 tahun. Oke. Literally 1000 tahun gitu ya. Dan juga ada yang percaya post milenial. Jadi sebenarnya kita ini sudah di tahun yang 1000 tahun itu. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali pandangan-pandangan yang seperti itu. Oke. Kalau aku melihatnya, karena aku melihat Alkitab atau buku Wahyu ini lebih ke arah yang literal, tentu saja aku melihatnya sebagai premilenial. Ya, jadi akan datang kerajaan 1000 tahun gitu. Oke. Nah, kalau orang-orang yang percaya kerajaan 1000 tahun yang akan datang akan percaya dengan penghakiman atas bangsa-bangsa, the sheep and the goat ya. Dari dipisahkan kambing dan domba. Ya. Kalau yang milenial atau post milenial itu mereka mungkin percaya langsung sama-sama akan diangkat dan juga langsung masuk ke surga tentunya. Nah, kenapa aku juga percaya premilenial atau percaya penghakiman atas bangsa-bangsa? Karena memang ada di Alkitab. Nah, kalau kita mau baca Matius 25. Ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, ini dilihat dulu ya, Matius 25 itu kan setelah Matius 24. Ya. Matius 24 kita ngomongin apa yo? Yang di Yerusalem dikepung, bukan ya? Apa ya? Tentang akhir zaman Matius 24 kan kita berbicara mengenai apa kuda-kuda yang akan datang, terus Matra yang ke-6, bintang menjadi gelap, bulan menjadi gelap, matahari menjadi gelap, itu di Matius 24. Nah Matius 25 ini juga memang konteksnya adalah mengenai akhir zaman. Dan memang kalau kita bisa membaca di sini adalah ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Nah ini memang yang tadi kita baca dari Wahyu, kedatangan Yesus yang kedua kali kan. Ya. Nah setelah semuanya diperangi, apakah yang akan terjadi? Terusannya? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah ini sebenarnya ayat yang lumayan terkenal ya. Bahkan terkenal. Kita suka ngata-ngatain orang lagi, kambing lu gitu. Kalau yang gak bener gitu di gereja. Aduh. Iya. Lalu apa lagi? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, terus? Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lalu dikatakan? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Dan ini memang merupakan salah satu passage di Alkitab yang menurut aku suka disalah diartikan ya. Ya. Kalau dibaca lagi terusannya yang kambing itu akan bertanya juga kan, kapan kami ya yes. Gitu kan, dan dikatakan ketika kamu melakukannya kepada salah seorang saudara ini, kamu tidak melakukannya terhadap aku ya. Nah dari passage yang seperti ini muncul ministry-ministry yang bagus menurut aku, seperti prison ministry. Prison ya, yang di penjara datang dan melayani mereka. Ke rumah sakit. Iya, kunjungin ke rumah sakit atau memberikan makanan terhadap homeless ya, orang yang tidak yang
membutuhkan gitu ya. Dan itu merupakan semuanya itu sangat baik menurut aku. Ya. Tapi kalau menggunakan ayat-ayat ini itu sebenarnya salah konteks ya. Salah konteks Dan gimana yang tuh? paling tidak bagus adalah menggunakan ayat ini dan berkata kalau keselamatan itu dari perbuatan baik Work-based kita. salvation. Yes. Itu sangat-sangat salah teman-teman. Makanya kita harus membaca Alkitab dengan sangat hati-hati. Ya. Karena ini dimulai dengan pada waktu anak manusia datang dalam kemuliaannya. Ya, jadi ini memang adalah konteksnya adalah ketika Yesus datang kedua kali, antikris dan nabi palsu itu dibuang ke neraka. Iblis ini akan dipenjara 1000 tahun. Pada saat itu dia akan mengumpulkan bangsa-bangsa berkumpul di hadapannya dan dia akan memisahkan ya orang-orang yang membantu orang-orang pada saat zaman 7 tahun kesukaran dan 3,5 tahun kesukaran besar itu akan menjadi domba dan yang yang tidak menolak dan yang tidak menolak, membantu. iya. Akan Jadi menjadi ini kambing. menurut hati nurani mereka ya. Itu akan dilihat sebagai domba dan kambing. Oke. Jadi ini bukan refer to orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Iya, karena aku percaya kan setelah Ini orang-orang percaya zaman udah sakakala kan sudah tidak ada kuasa keselamatan lagi ya, Betul. tidak ada pertobatan ya. Tapi Betul. tentu saja orang-orang masih akan bekerja melalui hati nurani mereka mungkin atau mereka memang tidak mau tunduk terhadap antikris gitu ya. Jadi mereka ini akan dihakimi dengan cara seperti itu. Ini kalau bisa dibayangin teman-teman itu mungkin zaman Nazi ya, seperti zaman Hitler ya. Ketika pada saat itu Hitler atau Nazi itu mau mencoba untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Tentu saja ada orang-orang yang namanya bukan orang percaya, tidak percaya akan keselamatan yang datang hanya dari Kristus. Tapi hati nurani mereka tuh melihat kalau mereka harus membantu orang-orang yang ditindas seperti ini, menjemunyikan mereka di rumahnya, memberikan mereka makan atau minum, bahkan mengunjungi mereka di penjara dengan resiko ya untuk ditangkap sendiri ya, dan juga untuk bisa dimasukkan ke penjara pada saat itu. Nah mungkin pada saat seperti ini mungkin bisa dibilang itu jauh lebih besar lagi dampaknya ya. Jadi itu bisa dibayangkan yang seperti itu pada saat ini. Jadi ini bukan mengajarkan work-based salvation, tapi memang penghakiman bangsa-bangsa pada akhir zaman ini akan terjadi seperti ini. Jadi domba ini tuh akan selamat atau bagaimana ini? Nah, domba-domba ini akan masuk ke kerajaan 1000 tahun. Tapi yang kambing tidak akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi itu adalah yang kita lihat. Nah nanti kita di podcast yang selanjutnya akan belajar mengenai kerajaan 1000 tahun tentunya. Kamu ada tambahan? Menarik. Enggak. Nah dia jadi akan memisahkan ya antara domba dan kambing dan juga domba itu adalah mereka yang dengan hati nurani mereka akan membantu dan mencoba menyelamatkan orang-orang sebisa mungkin. Ya, Gitu. tapi ini jadi teringat Rahab loh dan ceritanya yang menyelamatkan orang Israel ya. Dan itu Tuhan juga just ya untuk memberikan dia walaupun dia juga bukan dari bangsa Israel, tapi dia juga menerima keselamatan sort of. Jadi memang perjanjian lama juga memang banyak sekali foreshadowing ya. Seperti aku bilang mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, ini adalah memang foreshadowing mengenai apa yang akan terjadi di masa depan di mana orang-orang yang tadinya mungkin bukan orang percaya, tapi mereka dengan hati nurani mereka mau menyelamatkan orang-orang yang ditindas oleh antikris, oleh kerajaan antikris dan juga nabi palsu. Jadi memang Allah kita adalah Allah yang adil dan memang dia sudah mempersiapkan semuanya ya. Memang kerajaan 1000 tahun itu nanti kita akan belajar memang adalah sesuatu yang dipersiapkan Tuhan juga untuk menyongsong kepada kekekalan. Dan mengapakah ada kerajaan 1000 tahun nanti akan kita bahas kita bahas next di podcast selanjutnya. Menarik. Kamu ada tambahan lagi atau ada pertanyaan? Udah. Oke, kita bisa berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu dan juga untuk rencana-Mu Tuhan atas dunia ini, dan kami mengucap syukur kalau Engkau benar-benar akan datang kedua kali dan itu adalah pengharapan kami dan adalah saat-saat yang kami nanti di mana Engkau akan membuat semuanya benar, dan juga kami mengucap syukur kalau Engkau adalah yang setia dan Allah yang adil. Engkau akan menghakimi segala sesuatu Tuhan dengan keadilan-Mu, dan juga kami berharap Tuhan kepada setiap pendengar, kalau kami tahu Tuhan kami masih hidup di zaman kasih karunia, biarlah Engkau saja Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, supaya Engkau Tuhan melakukan pekerjaan pertobatan di dalam hati kami, dan juga bisa menerima Engkau Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat yang akan menyelamatkan jiwa kami ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you teman-teman.